Kita mau membahas tentang masa depan. Masa depan? Saya kalau ngeliat kamu tuh, apalagi saya setiap hari ngeliat kamera. Ini kalau ada lihat kamera tuh saya ingat saya sama kamu. Saya pengen banget masa depan saya sama kamu tuh seperti kamera yang berdiri di depan itu. Kenapa? Karena ya? kalau Anda lihat kamera itu bisa berdiri karena ada penyangganya. Oh gitu, jadi saya pengen banget nanti di masa depan saya jadi kamera tersebut. Ya. Dan kamu yang aku yang jadi penyangganya. Iya, tapi kan kalau nggak ada penyangga tidak akan pernah berdiri. Kan wanita harus bisa menyangga pria supaya prianya sukses dan berhasil. Oh iya, benar juga. Itu bagus. Yang kamu lupa bahwa penyangganya itu disebut dengan tripod. Berarti ada 3 yang nyangga. Tadi saya udah salaman pertama. Ada 3, berarti aku mewakili salah satunya. Kamu boleh nomor 2, boleh nomor 3, boleh. Nyesel kayaknya ya Om ya. Pinter dia ya. Iya, tapi ini masa depan. Kamu punya masa depan ya? Aku kayaknya nggak bisa memikirkan masa depan aku sendiri, tapi lebih ke masa depan kita loh bahkan. Gitu. Bahkan dari sekarang aku sudah mengasuransikan, bukan hanya sekedar asuransi kesehatan, tapi aku mengasuransikan hati aku jikalau di masa depan nanti kamu menyakiti aku. Berarti cadangan cowok lu banyak dong kalau begitu urusannya. Tapi nggak apa-apa, Sedia payung sebelum hujan. Iya benar, kita akan membahas nih tentang masa depan asuransi ya. Asuransi jiwa ya kan, kalau sampai jiwa ada yang membayar nanti. Beda lagi Om, beda lagi asuransi jiwa sama kesehatan jiwa Saya mau mengundang, ini adalah generasi muda yang peduli pada masa depan. Siapa itu? Saya sendiri. Loh? Ingat umur, Tasya Kamila. Hai Bella. Ya dipanggil kakak lagi, ketahuan tua. Hai Om Deddy. Nah, lebih nggak enak lagi. Ini kalau melihat dia selalu image-nya kan dari dulu kan apa? Anak-anak libur. Makanya Om Deddy tuh move on dong Om Deddy. Libur telah usai, saatnya kita bekerja. Duduk, mau jongkok boleh. Jangan dong, udah cantik-cantik begini masa disuruh jongkok. Lagi punya kerjaan apa lagi nganggur? Ada stripping casting, enggak? Bagus banget. Stripping casting tuh keren. Aku sekarang masih nyanyi, lagi persiapin ini sih buat album atau single baru. Terus MC juga, masih aktif jadi duta lingkungan, duta konsumen. Lagi ya. Sama persiapin buat S2 juga, insya Allah sih. Not in the short term sih. Nantilah tahun 2016. Syuting, nyanyi dan sebagainya dapat uang kan? Uangnya buat apa? Ditaruh di mana? Pasti dibagi-bagi sih ya. Store. Ke mana? Tuh, iya. Ke nyonya. Iya. Nanti kalau aku Kamu nyanyi apa kasir ya di store? Saya, iya ya, lebih kepada kasir kayaknya. Kalau aku sendiri sih pastinya dibagi-bagi ya. Uang itu kan pasti kita harus atur karena kan ya pokoknya di fase kehidupan kita selalu pasti ada kaitannya sama uang. Jadi uang aku sih aku atur, ada sebagian memang untuk konsumsi, terus untuk proteksi diri atau untuk asuransi, terus juga untuk menabung sama untuk investasi. Jadi ada pundi-pundinya tersendiri gitu. Wow. Ya, 2 lagi. Benar. Jadi rencanain biayanya. Iya, jadi nih aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Kita emang harus pinter-pinter ngelola keuangan kita juga. Kita harus bisa berpenghasilan, di mana penghasilan itu ya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Terus selain itu kita juga yang terpenting juga harus punya asuransi atau proteksi. Kalau misalkan ada satu resiko yang kita nggak duga kejadian dan itu nggak bisa diakomodasi sama penghasilan rutin kita. Terus juga ya itu tadi harus ada tabungan dan investasi khususnya untuk jangka panjang di mana nanti kita udah nggak produktif lagi gimana? Kita kan harus bisa nabung, bisa investasi supaya kita masih bisa dapat hasilnya. Oh, luar biasa ya. Iya makanya itu dia kita butuh asuransi karena kita kan masing-masing itu tuh ada risiko lah. Kita tuh punya risiko untuk sakit, untuk kena musibah, untuk tua gitu. Kalau
untuk tua oke, karena Tua-tua tuh nggak apa-apa loh. Belum tentu nyampe tua ini. Iya benar juga, Joy. Iya makanya, dan siapa aja bisa juga sakit karena kebetulan nih aku punya satu kenalan dokter, seorang Aku dokter. juga Saya punya kenalan dokter. hidup aku udah sehat banget loh, jadi kayaknya mungkin aku terlindungi dari penyakit, bisa nggak? Belum tentu, Bu. Loh, kok bisa? Soalnya nih kenalan dokterku yang ini, dia walaupun hidup sehat tapi dia nggak nyangka ternyata dia itu sempet kena sakit kanker. Padahal dokter loh, dokter Oh, aja ya? bisa kena kanker. Silakan diundang temannya. Oke, coba aku undang, ada dokter Rainer. Coba ya. Dok. Nah, ini dia dokternya nih. Silakan, Dok. Apa kabar dokter? Nah, silakan dokter duduk di mana saja. Tadi katanya tiba-tiba kena cancer atau gimana? Ceritanya gimana? Iya, jadi gini, saya sejak muda hidup sehat. Jadi saya pikir nggak mungkin lah saya bisa kena cancer. Dalam perjalanan hidup saya, suatu saat istri ngajak ikutan asuransi. Lalu saya setuju tapi dengan setengah hati. Saya pikir, saya udah hidup sehat. Jadi baik makanan, minuman pun saya jaga gitu. Tapi suatu saat tanpa disangka saya terkena penyakit kanker ginjal. Cancer ginjal. Iya, betul. Dan itu yang membuat saya sangat, dan keluarga betul-betul sangat terpukul. Sangat sedih sekali, dan karena itu kami alami di dalam perjalanan saya sebagai seorang dokter yang menurut pemikiran saya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata saya harus menghadapi hari-hari itu. Kemudian 3 bulan setelah saya kena kanker dan lalu dilakukan operasi, ternyata saya bersyukur operasi itu bisa berhasil dengan baik. Kemudian saya bersyukur lagi operasi itu kanker saya masih stadium 1. Oh, berarti baru ya awal. Iya. Dan semua baik biaya operasi, baik rumah sakit itu oleh pihak asuransi tercover, Pak. Berapa itu? Iya, kurang lebih hampir mencapai 68 juta. 68 juta. Lumayan Iya. ya. Oke. Makanya yang dibilang orang sehat itu mahal, karena Iya. kalau udah kena penyakit baru berasa ya, dok ya. Betul. Oke, baik. Jadi itu ke cover intinya. Iya. Masa depan masih bertanya, jawaban kita yang tentukan agar semua punya pegangan. Mari berasuransi, mari berasuransi. Senyum adalah sesuatu yang sederhana, namun berharga bagi saya. Membuat saya berusaha ada ketika dibutuhkan. Semua terasa bermakna saat mereka kembali tersenyum. Ini yang membuat pekerjaan saya begitu berarti. Saya Francisca, agen Prudential. Dok, saya dengar katanya tadi dapat info katanya biaya keseluruhan sampai 1 M lebih. Jadi begini, Pak. Setelah selesai menjalani operasi, kemudian pihak insurance mengambil semua data-data keaslian dari rumah sakit di mana saya dioperasi. Kemudian dari data tersebut mengacu kepada manfaat asuransi yang saya ambil. Karena saya kena waktu itu saya ambil critical illness. Jadi saya mendapatkan uang pertanggungan sebesar 1,2 M, Pak. Wow, itu langsung dapat semua, dok. Iya. Kan nggak kepake semua ya, dok?
Iya betul. Emang ibu mau ngapain kalau nggak pakai Saya semua? nanya aja kan nggak kepake semua. Kemana duitnya gitu? Kalau mau bagi-bagi. Jadi biayanya 68 juta. Iya. Anda dapatnya? Dapat lagi uang pertanggungan sebesar 1,2 M. Hah? Kemudian setelah saya kena critical illness itu, ke depannya premi asuransi tiap tahun yang saya bayar itu udah dibayarkan oleh pihak asuransi. Nah berarti uang 1,2 M kayak bonus dong berarti? Betul, seperti itu. Oh. Kok enak ya Om Deddy ya? Kamu mau sakit? Enggak coy. Jangan sih. Cuman maksudnya kayak enak juga ya. Nggak berarti gini, pakai gue bikin asuransi aja atas nama kamu. Ya. Kamu saya tabrak di jalan. Itu sengaja dong biar keluar gitu. Pokoknya sampai critical illness itulah. Gak serem ya Pak ya? 1,2 Gak M. disengaja juga dong. Bisa dibikin seperti nggak sengaja. Aduh coy. Amin saya milik sehat aja kalau begitu ya benar. Iya sih. Nah, oke dok. Tapi sebagai seorang dokter nih ya, kan Iya. penghasilan dokter tuh besar. Kenapa masih ikut asuransi? Iya, saya dulu memang dengan asuransi nggak begitu percaya, nggak yakin. Tapi setengah hati atas anjuran istri, saya ikut ambil bagian. Nah, setelah dijelaskan oleh pihak asuransi, ternyata tidak hanya mengcover hanya kesehatan, tetapi ada bagian di mana investasinya juga ada di situ gitu. Oh, ada tabungan juga. Iya betul Pak. Nah, kalau kita bicara tentang asuransi, mungkin kita harus mengundang orang yang lebih mengerti kali ya. Ini adalah ketua dari Insurance Day 2014. Ini adalah Bapak Hari Purwanto. Insurance Day ya Pak ya? Iya. Insurance Day. Oke, silakan Pak, silakan. Insurance Day ini apa Pak? Jadi ini kampanye asuransi Kampanye asuransi. Oke. untuk tahun ini tahun ke-9. Jadi kita 9 kali ada kampanye asuransi nasional. Oke. Ini beda dengan kalau orang sakit itu BPJS gitu beda ya? Beda. Beda ya? Beda. Oke. Jadi hari asuransi sebenarnya. Kita setiap tanggal 18 Oktober kita merayakan hari asuransi. Merayakan hari Iya, asuransi. betul, 18 Oktober. Oke, jadi maksudnya hari asuransi itu gimana? Jadi gini, hari asuransi adalah hari yang dirayakan sebenarnya oleh seluruh industri asuransi dan hampir seluruh rakyat Indonesia harusnya sudah tahu bahwa tanggal 18 Oktober adalah hari asuransi. Jadi kita mengingatkan bahwa ada hari asuransi dan mengingatkan orang untuk tetap berasuransi di Indonesia. Seperti itu. Jadi kampanyenya untuk orang-orang Mengedukasi ya? supaya Iya, sosialisasi dan edukasi, betul. Sosialisasi dan edukasi. Betul, Oke. iya. Memang banyak orang di Indonesia yang tercover tuh sudah berapa? Ada hitungannya? Kalau dari data literasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu tahun 2013 dari 100 orang baru kurang lebih 18 orang yang well literate. Jadi hanya ya kurang lebih 18 orang yang mengerti, memahami asuransi. Tapi dari 18 orang tersebut hanya 12 orang lah kurang lebih yang membeli produk asuransi. Jadi kalau di Indonesia mungkin kurang lebih sekitar 10%. ya 28 juta lah. Itu yang baru membeli produk asuransi. Yang baru memiliki Baru produk ya. asuransi. Itu pun campur ya. Bukan hanya dari perorangan juga, tapi perusahaan juga ada juga. Oke. Tagline katanya ada tagline di tahun 2014 ini ada Ya. tagline. Kita tagline-nya generasi cerdas berasuransi. Generasi cerdas Berasuransi. Berarti kalau tagline-nya menggunakan kata generasi cerdas berasuransi, berarti Anda juga sekarang sedang lari ke anak-anak muda nih untuk berpikir tentang asuransi. Iya, juga. betul. Anak-anak muda Om Deddy, jadi Om Deddy ngapain di sini? Lagi anak muda. Iya benar. Pak, kita bertiga keluar aja. Pak. Yang tua bukan dia juga tua kok. Oh gitu. Ngomongnya tua nih. Jadi kalau generasi cerdas berasuransi, kalau nggak berasuransi nggak cerdas gitu Iya, Pak. betul. Jadi gini, sekarang ini dari data yang Kenapa sih Om? Lo punya asuransi nggak? Punya, berarti cerdas. Lo punya asuransi nggak, No? Ya, cerdas juga.
Om Deddy punya nggak? Agung punya nggak? Nggak cerdas. Lu nggak cerdas lu. Oh, kenapa tadi? Om Deddy punya? Saya punya 4, cerdas banget. Oh serius? Wah luar biasa. Mengesosialisasikan ini kan nggak gampang ya pasti ya. Karena orang banyak yang mikir, masa sih gue sakit tadi kan dokter gitu kan. Nah, gimana mensosialisasikannya? Jadi gini, dari data yang ada, ya kita dari industri cukup perhatiin juga bahwa sangat sedikit orang Indonesia yang mengerti asuransi. Makanya setiap tahun kita adakan suatu kampanye asuransi untuk mengingatkan semua orang bahwa kita harus menyintai pertama diri kita sendiri dan kedua keluarga kita. Kenapa kita harus mencintai? Karena memang kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dengan cara apa? Berasuransi. Karena apa? Kalau kita kehilangan penghasilan, katakan, siapa yang akan menggantikan? Kemudian keluarga misalnya. Memang ada asuransi untuk kalau kehilangan penghasilan? Bukan begitu maksudnya. Kalau seperti kita lagi bekerja, tiba-tiba sakit. Duit bisa buat bayar. Betul. Apa harta yang kita kumpulkan puluhan tahun habis buat rumah sakit. Siapa akan menggantikan? Ya kan? Iya betul. Nah itu tadi yang aku penasaran sebenarnya ada apa aja sih Om? Asuransi di... Iya sih benar sih, tapi gimana dengan BPJS sendiri? Kan sekarang katanya Indonesia bebas rumah sakit, itu benar nggak itu? Ya, BPJS memang program yang sedang digerakkan pemerintah untuk wajib ya nantinya tahun 2015. Kalau asuransi memang berbeda dengan BPJS. Jadi asuransi memang punya swasta, kalau BPJS sama pemerintah. Programnya agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Nah kalau orang sudah punya BPJS, kenapa harus ikut asuransi lagi Pak? Karena perbedaan program tadi, ada yang lebih, ada yang kurang. Sama-sama Jadi saling mengisi manfaatnya. Ya. Sama-sama saling cover juga sebenarnya. Berbeda. Manfaatnya kan Contohnya yang berbeda. kita nggak dapat misalnya di BPJS gitu apa Pak? Mungkin salah satu contoh aja kalau kita di BPJS itu tercover untuk seperti apa ya, cuci darah apa dok namanya, hemolisa ya, cuci darah. Oh, cuci darah ya. Ya, itu mungkin di asuransi ada nggak dijamin juga seperti itu. Asuransi biasa ya, asuransi swasta. Jadi saling mengisi lah BPJS dengan asuransi. Tapi katanya BPJS juga ada berapa penyakit yang akhirnya nggak ditanggung Yang juga nggak ya. tercover, Iya. ya betul. Dan kalau kayak di asuransi juga banyak orang-orang tuh yang suka protes gini, kok melahirkan nggak di cover sih gitu. Nah, tergantung, Anda melahirkannya itu termasuk kecelakaan bukan? Kalau saya karena kecelakaan di cover, masa aku mesti bikin kehamilannya karena kecelakaan? Gitu. Oke, saya ngerti. Ya jadi, tapi kalau asuransi ini kayaknya lebih luas ya, ada Lebih asuransi luas, jiwa iya. juga, kalau meninggal kecelakaan Betul, dan sebagainya. Pendidikan gitu juga termasuk ya Pak? Pendidikan termasuk. Pendidikan juga termasuk. Rumah, mobil, Iya, jadi termasuk asuransi itu banyak sebenarnya. Industri asuransi khususnya ya. Banyak ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, kemudian ada asuransi industri asuransi lainnya seperti pialang, kemudian juga ada industri adjuster, loss adjuster. Oke. Ya Kemudian, basicnya ya, semua bisa ya. dia. bisa semua. Mobil aja. Mobil aja ada. Ada Harta asuransi. benda ya. Oke, saya lanjut lagi slide satu ini Pak. Senyum adalah sesuatu yang sederhana, namun berharga bagi saya. Membuat saya berusaha ada ketika dibutuhkan. Semua terasa bermakna saat mereka kembali tersenyum. Ini yang membuat pekerjaan saya begitu berarti. Saya Francisca, agen Prudential. Saya masih punya bintang tamu ini kayaknya rekanan juga Pak ya? Iya. Rekanan juga. Ini adalah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Coba diulang. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Iya. Bener ya? Ragu-ragu. Ini adalah Bapak Firdaus Jailani. Dan Ada satu lagi Om. Ketua Dewan Asuransi Indonesia. Ini adalah Bapak Hendrisman Rahim. Pak, aku duduknya di Pak Imana ya. Kamu duduk. Ya, ayo lo. Aku mau deket ini biar aku terjaga dari asuransi. Kenapa sih
pengen banget deh dekat-dekat sama aku. Karena kalau di sana aku lebih terjamin ada proteksinya loh. Ya, biar kalau kamera lagi meleng ke sono, saya bisa pegang-pegang dikit. Oh gitu. Udah asuransi? Kamu kan dipegang-pegang nggak apa-apa, udah diasuransi kan? Iya benar. Ya udah. All risk. Ah. Iya betul. Itu bukan Oris, itu Mure. Iya. Oris. Oke lah. Oke. Silakan tanya. Oke, aku mau tanya ya. Jadi selama ini kan aku taunya ya asuransi, ada perusahaannya, ada jasanya gitu. Tapi ini ada namanya Dewan Asuransi. Itu apa ya Pak Dewan Asuransi sebenarnya? Oh ya, Dewan Asuransi, kita sebut Dewan Asuransi Indonesia, itu organisasi yang anggotanya adalah asosiasi-asosiasi perasuransian gitu. Oh, jadi semua asuransi swasta berada di dalam, Ya, semua asuransi itu menjadi anggota Dewan Asuransi. kecuali pemerintah ya? Ya, asuransi milik pemerintah seperti BUMN juga jadi anggota. Ada di situ juga? Ada. Oh, oke, berarti ini kayak perkumpulan, grup gitu ya? Ya, organisasi. Organisasinya. Oke, nah tugasnya supaya apa ini dikumpulin? Nah, tugas utama Dewan Asuransi Indonesia itu adalah kita menjadi bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini otoritas jasa keuangan, bersama-sama dengan industri, bersama-sama kita tugas utama itu memasarkan asuransi, gitu. Memasarkan asuransi kepada masyarakat Indonesia, gitu. Oke, berarti sama tadi ya, keterangannya bahwa kita harus mensosialisasikan. Oke, jadi gitu. Kalau Bapak? Dari aja Pak ya, kayaknya Pak ya. dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu apa? Ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah? Pemerintah tugasnya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh industri keuangan. Termasuk perbankan, asuransi, termasuk pasar modal, termasuk lembaga keuangan bukan bank, di mana di dalamnya terdapat asuransi. Jadi industri asuransi ini diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Oke, nah tadi ini kan saya tanya ya dengan Bapak bahwa dengan sekarang kan apalagi Presiden kita lagi menggalakkan BPJS ini. Yeah. Apakah nanti orang-orang berpikir cukup BPJS aja? Atau memang apa sih kelebihannya kalau mengambil asuransi di luar BPJS itu? Kelebihannya apa yang paling utama aja Pak? Iya. Asuransi itu kan jenisnya banyak. Kalau BPJS itu kan program untuk menjalankan jaminan kesehatan nasional. Ini hanya untuk asuransi kesehatan saja yang diselenggarakan oleh BPJS. Sedangkan asuransi yang itu sifatnya wajib ya, program yang dijalankan BPJS ini sifatnya wajib. Jadi seluruh rakyat di Republik ini harusnya akan ikut serta di dalam program BPJS ke depan. Untuk meringankan beban ketika mereka sakit gitu ya? Ketika mereka sakit. Nah, yang dijual oleh teman-teman industri asuransi ini kan banyak. Walaupun sifatnya sukarela, tapi bukan hanya asuransi kesehatan. Sekolah. Nah, ada asuransi pendidikan, asuransi jiwa dalam arti kalau satu saat dia kecelakaan, meninggal, ada asuransi umum seperti menutup mobil, kebakaran, kemudian gedung, oil and gas dan sebagainya. Tolong dulu Pak. Bapak berdua boleh pindahnya mungkin pindah dulu Pak, karena kita ngobrolnya jadi kayak telepon-teleponan Pak. Jauh banget. Iya. Mungkin pindah dulu Apa Pak. kita modalin kaleng sama benang ya? Biar sampai. Ya. Nah, saya ada pertanyaan nih, saya mau tanya nih. Iya. Mungkin siapa aja yang bisa menjawab ya. Setahu saya di luar negeri itu ada asuransi untuk para pekerja seni. Di sini ada nggak? Ada, bisa saja. Artinya itu kan gini. Produk asuransi ada yang kita bilang tailor-made, sesuai dengan pesanan kita mau apa. Jadi kalau misalnya untuk pekerja seni, dari apa misalnya? Oh, dari kecelakaan ketika di panggung, ya kan? Ada asuransi orang untuk misalnya kalau penyanyi, kalau suaranya, Pita suara. Bisa aja. Ada. Misalnya bisa. tangan yang mau diasuransikan tangan aja. Kalau tangannya putus 5M diasuransikan. Oh bisa, itu bisa. Produk itu bisa didesain. Wajah bisa Pak. Bisa. Ih, berarti aku bisa kayak artis Hollywood, kayak Cello, Lu asuransi bokok. mentok sayang, wajah asuransi paling diterima sama dia 300.000. Ya ampun, sedih banget deh. Ya udah suara lah. Suara ya. Suara ini mahal banget. Bokong mau diasuransi. Bokong biar kayak Cello, ya kan kaki kayak merayap kali gitu Iya kan, bisa mereka ya. asuransi per part loh kadang-kadang. Iya. Itu bisa. Tapi memang di Indonesia belum banyak seperti Tapi itu. ada. Kalau di luar negeri pasti ada. Tapi Banyak. di Indonesia gimana? Di Indonesia ya tergantung juga kalau memang
ini kan ada apa ya? Ada uang, ada barang sebetulnya. Jadi kalau memang kita mau diasuransikan dan perusahaan asuransi merasa ini masuk dalam hitungannya, bisa dibuatkan. Bisa dibuatkan. Bisa dibuatkan. Berarti nggak ada profesi, pekerjaan atau apapun yang membatasi asuransi ya Pak? Nggak pernah menolak soal asuransi atau ada? Ada beberapa yang tidak standar. Apa contoh, Pak? Jadi misalnya begini, kalau asuransi kita nutup asuransi kecelakaan biasa, asuransi kecelakaan kerja misalnya, itu ada dikecualikan. Misalnya dia katakanlah pilot pesawat terbang, pesawat tempur gitu, itu dikecualikan seperti itu. Karena memang pekerjaannya ada bertempur, yang kemungkinan resikonya besar sekali. Tapi kalau dia bilang saya mau bayar premi berapapun mahalnya, ya bisa saja perusahaan asuransi itu. Oh, jadi tapi yang standar umumnya beberapa pekerjaan memang beberapa bidang dikecualikan. Pembalap mobil bisa itu dikecualikan memang kan. Oh gitu. Tapi kecuali kalau dia mau nego sendiri. Oh, dia mau nego sendiri dengan premi mahal, silakan aja, bisa aja. Bisa nego sendiri. Berarti sedih dong ya Om, kayak yang pekerja gondola atau apa gitu, itu juga nggak tercover dong. Sebetulnya itu secara umum tercover di asuransi yang dikatakan BPJS Ketenagakerjaan. Karena dia adalah bagian pekerja. Dia harus ikut program yang namanya BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja. Jadi dia mempekerjakan mereka pegawai yang bekerja di gondola itu seharusnya udah diasuransikan. Nah kalau ini Pak, saya mau tanya nih Pak, dengan asuransi sekolah misalnya Pak ya. Kan kita naruh nanti kalau misalnya kita meninggal keluar uang sekian untuk 5 tahun lagi buat sekolah. Tapi kan uang sekolah naik terus Pak, gimana Pak? Ya. Jadi kita di asuransi itu ada yang namanya aktuaris ya profesinya. Dia yang menghitung gitu Pak. Jadi kebutuhan itu nanti berapa gitu. Jadi kita beli asuransi sekarang itu mempersiapkan dana kita untuk anak kita misalnya. Sekolah nanti masuk SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Memang kita tahu bahwa biayanya akan naik terus. Biaya tuh nggak tahu gitu Pak ya. Tapi sum insurednya namanya uang pertanggungannya atau biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi nantinya itu dihitung sejak awal gitu. Jadi kita sudah bisa perkirakan bahwa nanti pada waktu SMA misalnya, pada waktu masuk SMA anaknya Pak Dedi itu perlu biaya yang segini gitu. Jadi ada hitungannya sendiri ada. Betul, Pak. Lalu kalau keuntungan kita udah tahu deh pasti ya semua. Ada kelemahannya nggak? Misalnya premi yang mahal dan sebagainya. Premi itu relatif ya. Karena premi itu tidak hanya datang dari langit, Pak. Itu dihitung oleh satu profesi yang aktuaris itu, Pak. Jadi premi itu sebenarnya kalau kita ambil bahasa terangnya gitu, premi itu akan sebanding dengan benefit yang akan didapatkan. Makanya tuh kalau misalkan mau asuransi itu dari muda-muda, dari sumur saya. Ya ngomong aja nya tua banyak nih. Biasanya soalnya preminya jadi ya relatif lebih rendah dibanding kalau misalkan kita baru apply asuransi tuh nanti pas udah tuir-tuir lah ya gitu. Jadinya kalau misalkan masih muda-muda ya hitung-hitung juga apa ya, kita nabung buat kesehatan kita lah gitu. Dan sekarang banyak lah produk asuransi juga yang istilahnya selain asuransi tapi dibundle sama investasi juga. Jadi kita masih bisa tarik lagi nanti uangnya. Ini bisa jadi sales asuransi, marketing asuransi kayaknya. Ibu berdua udah saya prospek nih dari tadi nih. Oh gitu. Wah, baik-baik abis ini kita disodori nih Pak. Kayaknya gitu, tanda tangan. Iya benar, nah itu dia. Iya benar-benar luar biasa Anda. Jadi pintar sekali sekarang ya. Iya, kan ke acara sini jadi harus pintar. Iya. Kalau nggak ntar saya diusir sama hostnya. Benar-benar. Badan bisa diasuransi juga. Tadi dia dari tadi ngomongin badan langsing gitu tadi. Mungkin dia mau asuransi juga Om tuh. Sekian mungkin mau diasuransi. Jangan begini, udah bilang badan langsing, rambut diginin putih. Oh iya benar juga ya. Nah, udah gitu, udah bagus. Oke, lanjut lagi kalau gitu nanti ya. Senyum adalah sesuatu yang sederhana, namun berharga bagi saya. Membuat saya berusaha ada ketika dibutuhkan. Semua terasa bermakna saat mereka kembali tersenyum. Ini yang membuat pekerjaan saya begitu berarti. Saya Francisca, agen Prudential. Kenapa sih Am? Ada yang salah sama aku? Apa sih? Aku mau asuransi rambut aku.
Kenapa sih? Kan katanya bisa. Ini rambut ya pemirsa yang ada di rumah, rambut nih 2 jam sebelum show ya dipakai alat dikriwil sampai tebel. Kalau enggak lep. Ditanya ini tanya. Oke, baiklah. Silakan. Kalau asuransi, kan mungkin banyak orang yang males kali asuransi gitu ya. Karena aduh preminya mahal, belum tentu nanti kepake lagi kalau nggak sakit angus segala macam gitu. Ada nggak sih Pak yang kira-kira murah gitu preminya? Oh, ada. Kita baru saja meluncurkan ya bersama-sama dengan industri OJK itu mendesain yang namanya asuransi mikro. Asuransi Mikro. 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 Apa itu? Itu artinya asuransi yang coveragenya kecil. Artinya misalnya preminya murah. Hanya 10.000, 15.000, maksimum 50.000 lah 1 tahun misalnya. Kemudian itu penutupannya juga simpel saja. Jadi kalau misalnya kalau ada orang mau pergi jalan atau dia barangkali memudik gitu, dia bisa beli melalui telepon, bisa beli di toko-toko. Nah itu cover apa Pak? Kecelakaan misalnya. Kalau Karena misalnya dia- kecelakaan cacat atau meninggal? kecelakaan ada urutannya. Kalau dia meninggal misalnya dapat berapa, 10 juta, 5 juta, karena preminya juga murah, cuma 10.000, 15.000 gitu. Oh, oke. Kemudian kalau dia masuk rumah sakit juga bisa, artinya karena kecelakaan dia harus dirawat, itu juga bisa. Karena memang kemudian ada pertanyaan, kan sudah kalau kecelakaan misalnya sakit udah dapat BPJS misalnya kan Betul, begitu. betul. Tapi kan bisa juga didesain produk itu kalau dia memperoleh kecelakaan masuk rumah sakit, dia dapat uang bisa berapa, 5 juta. Karena orang Indonesia kan juga kalau dia anaknya sakit, bapaknya sakit, kan ada yang nungguin gitu, nungguin di rumah sakit itu kan perlu uang gitu loh, perlu transportasi bolak-balik ke rumah Tadi sakit. itu katanya Pak Dokter dapat 1 M, padahal biayanya cuma 80 katanya. Saya nggak tahu produk apa yang diberi oleh Pak Dokter gini. Pada dasarnya begitu, produk asuransi itu kan menganut sistem yang kita bilang indemnitas, ganti rugi seimbang. Jadi kalau dia masuk rumah sakit, misalnya berapa biayanya, itulah yang harusnya dibayar asuransi gitu. Jadi tidak dapat karena kita kecelakaan, kita sakit, kemudian kita dapat uang sekian banyak misalnya. Jadi tidak boleh, itu istilah kita nggak boleh ada yang diuntungkan karena timbulnya suatu risiko. Saya pernah dengar bahkan ada yang namanya memainkan asuransi ini. Dulu saya kayaknya pernah mengundang bintang tamu ke Hitam Putih beberapa tahun yang lalu. Jadi ada mafia yang kerjanya adalah mengasuransikan orang desa, lalu dibawa ke kota, terus jari tangannya dipotong, diasuransikan dan uangnya didapat dan dibayar kecil. Itu pernah kejadian kalau nggak salah. Ada itu. Benar ya Pak ya? Jadi moral hazard itu juga ada dari sisi masyarakat. Misalnya begini, ada orang pernah kejadian, dia orang katakanlah pegawai di SBPU ya, kemudian didandani seperti seorang direktur di perusahaan, diasuransikan, kemudian dia dibunuh gitu. Harapannya dapat uang asuransi karena mungkin dia menutup asuransi jiwa, katakanlah yang 1 miliar, 2 miliar misalnya, karena dianggap ini seperti bos kan begitu. Nah, setelah kecelakaan itu asuransi kan tidak langsung berarti kan melakukan penyelidikan. Ada penyelidikan, ada polisinya penyelidikan. berarti Pak ya? Ya, ada bagian bagian penyelidikannya. penyelidik. Dia juga bisa menggunakan jasa pihak lain untuk menyelidiki sebetulnya siapa orang ini. Kecelakaannya betul nggak, memang tidak disengaja. Jadi ditemukan ternyata ada unsur kesengajaan. Nah, kalau ada unsur kesengajaan itu, maka perusahaan asuransi tidak wajib membayar premium. Oh, berarti diteliti dulu benar tidaknya. Itu sama kayak ini berarti Om. Ada temen aku yang bilang katanya asuransi itu juga tidak mengcover kalau atas kelalaian sendiri. Ya. Nah, lah terus misalnya rumahnya kompornya beleduk gitu nggak sengaja Pak, kebakaran, nggak di cover gimana Pak? Kalau disuruh kesengajaan memang tidak dibayar. Misalnya kan orang yang bunuh diri kan disuruh Nah kalau sengaja. lalai Pak, Nah, lalai. iya lalai gitu Pak. Masa harus bohong jadinya sama asuransinya gitu biar Iya, lalai begini. Karena misalnya kompor ya, bisa jadi kompor ditinggal. Ketika dia pergi belum lupa dimatikan. Kalau itu sih masih Masih di kemungkinan cover. Masih di cover. cover. Karena kan artinya tidak ada unsur kesengajaan sih mau bakar rumah. Cuma dia lupa misalnya mematikan kompornya ketika dia harus pergi gitu. Kemudian meleduk sendiri kan, meleduk nggak ada kesengajaan untuk meleduk. Atau listrik yang lupa dicabut itu kan suka terjadi, harus pendek ya. Sehingga kebakar bangunan itu juga harusnya dibayar asuransi. Oh, jadi Kecuali dia ada unsur kesengajaan, memang mau katakanlah kompornya itu didekatkan dengan minyak apa yang memang sengaja mau bakar rumahnya. Tapi Pak, maaf saya tanya, tapi ada kan kejadian-kejadian
mengasuransikan rumah, barangnya dikeluarin, rumahnya dibakar, ada tuh Pak? Ada aja Pak. Ya, ada kejadian seperti itu gitu. Tapi umumnya kejadian seperti ini pasti kita tahu Pak ya. Karena ada penyelidikan untuk hal itu sebelum klaimnya dibayarkan gitu. Oke. Jadi kalau ada unsur sengaja pasti nggak dibayar. Tapi intinya ini adalah bahwa setiap orang membutuhkan asuransi karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita ataupun barang-barang kita ataupun orang-orang yang kita sayangi ya. Ya, Menutup risiko yang belum pasti terjadi. kadang-kadang begitu meninggal yang ditinggalkan nggak punya kerjaan, nggak punya uang, nggak punya apa, mau ngapain ini mereka gitu ya. Seenggaknya mengcover itu dulu begitu ya. Oke, baik. Oke, Pak. Mungkin siapa aja dari Anda bertiga silakan. Ini terakhir nih, ada pesan nggak untuk masyarakat kita nih untuk peka terhadap asuransi itu sendiri? Mari kita menghimbau kepada masyarakat Indonesia gitu loh, bahwa risiko itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu, baik terhadap dirinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap harta bendanya gitu. Nah, risiko itu bisa terjadi kapan saja, sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk itu gitu. Nah, untuk mempersiapkan diri untuk itu supaya kita jangan mengalami suatu kerugian yang besar kalau harus terjadi, sehingga kita coba bersama-sama untuk mengenal asuransi ini, karena asuransi bisa menyelesaikan permasalahan yang menyangkut risiko itu. Oke, jadi intinya mempermudah ketika terjadi sebuah bencana, efeknya tidak menjadi besar sekali ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih buat bapak-bapak semuanya yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih tentang betapa pentingnya asuransi itu terhadap mereka ya. Karena ingat loh, bukan hanya diri aja bisa diasuransi, diri, sekolah, kendaraan, rumah, semua bisa diasuransi. Dan memang benar kalau misalnya Anda punya uang segini-gininya bangun rumah, ternyata rumahnya kebakar, nah gimana tuh ya kan? Apa salahnya menyisakan uang sedikit tapi aman untuk Proteksi jangka panjang. iya, aman untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan Anda inspirasi bahwa penting untuk menyiapkan sesuatu ke depannya apapun itu. Dan terima kasih semuanya sudah hadir di sini, dan saya ingat jadi sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan. Nah, Sedia payung sebelum. sedia payung sebelum hujan. Tapi mungkin harus ditambah sedia payung sebelum hujan. Masalahnya punya nggak payungnya?